Pelarangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim itu hanya di dalam buku karangan para ulama, bukan dalam Al-Quran. Jadi Iya. memang tidak ada di Tidak dalam ada. Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita hanya dilarang ya menikah dengan orang kafir. Kata Al-Quran khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga. Ada yang bikin aku pengen bahas banget ini. Ini adalah soal nikah beda agama. Nah, nih karena di sini aku baca ini ya, di sini ada juga ditegaskan bahwa pelarangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim itu hanya di dalam buku karangan para ulama, bukan dalam Al-Quran. Jadi Iya. memang tidak ada di Tidak dalam ada. Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita hanya dilarang ya menikah dengan orang kafir. Dilarang menikah dengan orang musyrik. Sekarang pertanyaannya siapa yang disebut dengan kafir? Nah, kebanyakan kita tuh selalu punya subjektif gitu. Kalau Islam itu pasti nggak kafir. Kalau Islam itu pasti nggak musyrik. Tunggu dulu, apa yang disebut dengan kafir? Kafir itu adalah menutupi rahmat Tuhan. Jadi kayak cover. Ya, kata dalam bahasa Inggris cover ya, menutupi. Nah, kita kalau koruptor itu pasti dia menutupi diri dari kebenaran kan. Karena itu koruptor itu kafir meskipun pelakunya itu mengaku beragama Islam. Ini yang saya selalu katakan. Jadi jangan kamu mengatakan itu kamu beragama Islam lalu kamu terbebas dari sebutan kafir. Tunggu dulu, kamu lakukan apa selama ini? Jadi nggak mesti gitu. Kalau di kita kan ada pemahaman selama kita Islam maka kita bebas dari kafir. Loh, kok bisa? Nggak ada jaminan kalau kamu beragama Islam lalu kamu bebas dari kafir. Belum tentu, karena kafir itu definisinya sangat luas. Bahkan ada seorang doktor ya di UIN Jakarta itu yang menulis disertasi tentang kafir. Jadi dia meneliti tentang makna-makna kafir. Ternyata dia menemukan ada 48 makna kafir di dalam Al-Quran. Menarik kan? Sampai dia itu disebut dokter kafir ya. saking kajiannya itu tentang Saking mendalam soal saking kafir. saking dia gemes, ini kafir itu apa sih, kok Al-Quran sedikit-sedikit kafir. Ternyata gitu Al-Quran menyebut kafir, tunggu dulu, itu banyak versi gitu. Kafir dalam hal apa gitu kan. Tapi yang ini ya, karena kan disebut Al-Quran sendiri tidak melarang secara tegas. Tapi yang juga aku baca lagi-lagi nih, karena aku baca buku-buku orang yang sudah tulis, kalau laki-laki boleh menikahi perempuan non-muslim, tapi kalau perempuan tidak boleh. Nah itu kata siapa? Tapi benar kan, Prof, ada kan yang bilang begitu kan? Ya pasti itu kata ulama kan. Iya. Karena dalam Al-Quran sendiri nggak ada. Saya cari-cari mana sih yang melarang perempuan. Yang dilarang itu laki dan perempuan menikah dengan kafir. Jadi yang nggak boleh ya dua-duanya nggak boleh. Laki nggak boleh, perempuan nggak boleh. Kok kita tuh selalu kalau perempuan nggak boleh, kalau laki-laki boleh. Nanti alasannya ya kalau perempuan kan nanti gampang tergoda, perempuan itu kan imannya lemah. Nah itu kan asumsi. Sementara kalau di agama Yahudi laki-laki harus menikah dengan wanita Yahudi supaya menjaga pure. Nah itu dia di Islam juga. Ada soal purity-nya itu. Purity itu agama dari mana gitu kan? Kadang kita Dianggapnya perempuan itu nggak bisa menjaga puritas gitu. Kasihan katanya pandangannya subordinatif seperti inilah, pandangannya misogini terhadap perempuan yang saya betul-betul melawannya dari awal ya, membuat orang banyak yang marah kepada saya, tapi buat saya nggak apa-apa lah. Saya menjadi martil ya untuk perubahan gitu ke depan. Di era kenabian Nabi Muhammad SAW sudah jelas ada tuntunan dan diberikan pencerahan secara psikologis, ya, secara juga pendekatan sosial. Tentu orang-orang yang meyakini, orang-orang yang mengakui hanya karena faktor tertentu belum bisa menerima, itu lebih dekat dan lebih mudah untuk dicerahkan. Jika memang bukti-bukti yang tampak itu bisa hadir dalam jiwanya, diyakini, diketahui, dan mengalahkan keangkuhan-keangkuhan yang mungkin hadir karena faktor-faktor tertentu lainnya, mungkin karena perasaan dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk dijelaskan dibandingkan dengan orang yang menolak sama sekali, tidak mau tahu, dan membutuhkan penguat-penguat lain
hal-hal yang bukan hanya informatif, tapi yang bersifat meyakinkan dan mengalahkan logika-logika yang mungkin telah terbangun serta terakumulasi jauh sebelumnya. Maka dari itu, Al-Quran memberikan sifat bijak. Yang pertama, bagi golongan ahli kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Terdapat nanti di surah yang kelima, surah Al-Maidah, di ayat yang kelima. Surah yang kelima, di ayat yang kelima. Di antara rangkaian ayat ini, Allah memberikan satu ketentuan khusus bagi kalangan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan khusus bagi golongan perempuan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Khusus untuk perempuan yang ahli kitab dari genealogi yang tersambung sebelum kalian itu. Jadi di sini dari golongan non-muslim yang kafir, dari ahli kitab, tapi yang perempuannya. Bagi laki-laki muslim yang ingin memang merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina, hal yang tidak baik, bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan atau memelihara perempuan dengan perlakuan yang tidak layak, tidak benar. Kata Al-Quran, khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga, sakinah, mawaddah, rahmah, memberikan bimbingan yang benar, boleh pria muslim itu menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Ingat ya, ingat baik-baik bahwa redaksinya pria muslim dengan perempuan ahli kitab, tidak sebaliknya. Jadi yang dibenarkan adalah jika ada prianya, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Jadi bukan perempuannya muslimah, laki-lakinya ahli kitab, bukan. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab yang saya jelaskan tadi, meyakini, mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, namun belum beriman, ya, belum masuk Islam, belum bersyahadat karena faktor-faktor tertentu, tapi ada pengakuan dalam dirinya, ada kebenaran yang dia akui, dia tahu tentang itu, ya, maka dengan keadaan dirinya sebagai perempuan dan hikmahnya dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang mengatur, membimbing, mengayomi, menyayangi, sehingga dalam posisi itu bisa membina rumah tangga dengan baik, membimbing istrinya, mengarahkan, memberikan pencerahan, sehingga diharapkan dengan itu pertama dapat menerima risalah Islam dengan baik. Itu satu. Yang kedua juga meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dengan itu potensi-potensi untuk tetap bisa memberikan nafkah, kebaikan-kebaikan, perlindungan, dan kemuliaan lain dalam kehidupan rumah tangga yang mendekatkan pada samara itu lebih dapat terwujud. Sebaliknya, Islam melarang tegas bagi perempuan muslimah untuk menikah, berumah tangga, ya, berhubungan secara formal, ya, dan apalagi non formal, itu sangat dilarang, ya kan? Dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab. Jadi perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, kafir dari ahli kitab, itu tegas dilarang, haram hukumnya, tidak diperkenankan. Karena ayat ini hanya membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Ya, apa hikmahnya? Ya berkebalikan dari apa yang tadi diuraikan. Karena laki-laki itu sifatnya dominan, dikhawatirkan nanti mengendalikan yang perempuan muslimahnya. Kemudian juga bisa terancam dengan beberapa hal. Ya, ada yang terkait dengan materi, ketika materi tertahan, jadi kemudian tekanan. Ya, ada yang terkait dengan aspek-aspek lainnya, perlindungan, dan hal-hal yang menjadi tugas-tugas laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ini murni untuk penjagaan dua hal. Satu, akidah. Ya, yang kedua adalah kemungkinan-kemungkinan besar untuk mendekatkan kepada aspek samara. Ini terkait dengan ahli kitab. Nah, saudara-saudara semua, pernikahan beda agama memang selalu menjadi topik yang mengundang pro dan kontra, karena berada di persimpangan antara rasa cinta, nilai-nilai kemanusiaan, dan aturan agama. Di satu sisi, cinta dianggap sebagai sesuatu yang universal dan bebas memilih siapapun tanpa batas, termasuk perbedaan agama. Namun di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, pernikahan adalah bukan hanya urusan duniawi, tapi juga ikatan spiritual
yang sakral. Pendapat Profesor Musdah Mulia yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama bisa sah secara agama tentu menarik dan berpijak pada interpretasi progresif terhadap teks-teks agama. Pendekatan seperti ini seringkali lebih menekankan aspek keadilan dan hak asasi manusia. Namun, penting juga untuk diingat bahwa dalam fikih mayoritas ulama, terutama dalam mazhab-mazhab besar Islam, pernikahan beda agama khususnya antara muslimah dengan non-muslim tidak dibenarkan secara syar'i. Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan yang tegas dengan menanyakan dasar dalilnya, karena dalam Islam semua pendapat harus ditopang oleh nas yang kuat, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ini penting agar umat tidak terjebak pada pendapat yang tampak adil, namun bisa menyimpang dari prinsip dasar syariat. Menurut saya, kita perlu menghormati perbedaan pandangan, namun tetap kritis dalam menyikapinya. Agama Islam memberi ruang ijtihad, tetapi bukan berarti semua interpretasi bisa diterima begitu saja tanpa dasar yang kokoh. Nah, semuanya itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.